Al-Ma'un yang sebelumnya kita bahas sampai ayat ketiga. Nah, malam ini kita mau coba tuntaskan sampai ayat terakhir, ya. Berarti malam ini kita mulai dari ayat keempat, ya. Bunyinya apa tuh? Ayat keempat surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Masya Allah, orang yang salat celaka. Nah, ayat ini Pak sering dipakai sama orang-orang misionaris. Siapa tuh misionaris? Orang-orang Kristen yang tugasnya adalah bikin murtad orang Islam, misionaris. Ayat ini sering dipakai sama mereka nih, ya, khususnya untuk orang-orang, ya, orang-orang Islam yang memang kagak pernah mau belajar tentang ajaran agama Islam. KTP-nya mah Islam, tapi kagak pernah mau ngaji, nggak pernah mau mengkaji. Nah, orang yang pengetahuannya dangkal tentang ajaran agama Islam, iya baik, bisa murtad loh Pak, benar tak? Bisa murtad gara-gara ayat ini, gitu. Kenapa? Karena pengetahuannya tidak males ngaji lah, nggak mau mengkaji lah, gitu. Makanya kita mah alhamdulillah, ya, ada pengajian kita hadir, sehingga apa? Paling tidak Pak, walaupun kita nggak ngerti apa yang diucapkan atau disampaikan sama guru kita, ada hikmah lain yang kita dapat ketika kita ngaji. Salah satunya apa? Menggugurkan dosa. Kan ada tuh amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang nggak bisa hilang kecuali dengan ngaji. Terus harus bilang, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang sholat itu yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang terhadap sholatnya lalai. Nah, di ayat ini Pak dijelasin tuh bahwasanya Allah mempertegas bahwasanya ayat ini dan surah ini bukan untuk orang Islam, karena Allah pakai lafaznya an, alladzina hum an, bukannya fi. Kalau an itu artinya adalah terhadap atau dari. Kalau fi berarti dalam sholat. Untungnya ayat ini Allah pakainya an, bukannya fi. Seandainya ayat ini pakainya fi, selesai kita Pak, selesai kita. Allazina hum fi sholatihim sahun, mereka lah orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Alias apa? Nah, di sini Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan, ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Ya, yang dimaksud dengan sahun ini adalah lalai. Mereka itu lalai. Lalainya bagaimana? Yuakhirunaha, seneng banget mengakhirkan waktu sholat an waqtiha, di luar waktu sholat. Contoh, sholat subuh sekarang jam berapa? Setengah lima ada ya, setengah lima. Sholat subuh setengah lima. Setiap hari teh sholatnya jam 7 baik tuh subuhnya. Di luar waktu subuh nggak ngerjain berarti dia. Di luar waktu subuh. Tapi mungkin nggak Pak? Mungkin nggak kita kesiangan sholat subuh? Mungkin nggak?
Mungkin saja. Ada sebabnya nggak? Ada sebabnya. Apa? Capek, ketiduran, lelap banget tidurnya karena capek yang luar biasa. Rasulullah pernah nggak? Pernah nggak? Pernah Rasulullah. Sekali-sekalinya dalam seumur hidupnya Rasulullah. Ceritanya begini Pak. Dulu pada saat Rasulullah SAW itu selesai perang, ya, Rasulullah kembali ke Madinah. Perang kan capek tuh, dari pagi sampai sore perang Rasulullah, masya Allah. Selesai perang, balik ke Madinah. Sampai satu titik kata Rasulullah, ini yang lain pada kemana? Pada mencar, yang jalan kaki ketinggalan. Saking capek, kata Rasulullah, ya udah deh, berhenti semuanya, berhenti. Ya, kita istirahat dulu di sini, istirahat. Cuman kata Rasulullah, kalau kita tidur semua, di subuh kita bakal bablas. Ya iya, kondisinya capek, habis perang. Ya. Ada salah satu sahabat yang menawarkan diri ronda. Dia jaga nih, siapa tuh? Bilal bin Rabah. Kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, udah dah, saya beda yang ngejagain. Baginda silakan tidur. Begitu tidur, tibra. Ya, sahabat tibra, Nabi juga tidurnya tibra. Saking capeknya, tibra. Dilalatnya Bilal kayak duduk ikut tibra. Ya karena capek. Ya tidur jadi semuanya tuh. Siapa yang pertama bangun? Rasulullah. Bangunnya kenapa? Kaget kena sinar matahari tangannya. Pas bangun, Allahu Akbar. Udah siang. Udah prakteknya mau jam 7 pagi dah tuh. Gitu ya. Manggil Bilal, kaget Bilal. Minta ampun Bilal. Ya Allah ya Rasulullah, ampunin, saya nggak sengaja ketiduran. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ini sudah takdir Allah. Langsung Rasulullah sholat subuh. Jadi pernah kesiangan nggak? Pernah. Cuma pernahnya karena Allah yang berkehendak untuk contoh kita selaku umatnya beliau. Nah, satu waktu kemudian, ya, Rasulullah mau sholat subuh lagi, ya, di Masjid Nabawi nih. Di Masjid Nabawi udah lewat jam 5 gitu ya, sampai terbit mega merah. Rasulullah belum mulai sholat, udah diri, tapi belum mulai sholat. Nengok ke belakang, nyariin siapa? Nyariin Sayyidina Ali. Ini kemana Sayyidina Ali ini? Kok nggak nongol begitu kan? Nggak datang, gitu. Udah jam berapa ini gitu kan? Mega merahnya itu sudah hampir habis. Nah, kalau mazhab Hanafi nih Pak, mazhab Hanafi, afdolnya sholat subuh itu pas ada mega merah. Mazhab Hanafi itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau udah muncul mega merah, itu waktunya sudah mau habis. Bahkan waktunya sudah habis. Kayak begitu. Kalau mazhab kita tuh, kita kan Syafi'i nih, mazhab ini. Gitu. Batas kita tuh mega merah. Karena sudah muncul mega merah, akhirnya Rasulullah udah deh pimpin sholat subuh. Ya, pimpin sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidina Ali. Wah, ditanya sama Rasulullah, wahai Ali, kenapa tadi nggak sholat subuh di masjid? Gitu. Ternyata Pak, Sayyidina Ali itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan Sayyidatuna Fatimah. Rupanya karena habis bertempur malamnya Sayyidina Ali itu ya, sehingga subuhnya kesiangan.
Sayyidina Ali ingat, wah Rasulullah juga pernah kesiangan nih gitu kan, ketika pulang dari perang. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, ini sudah takdir Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Tapi apa kata Rasulullah? Memang dasar manusia ya, ini kurang bersyukur. Allah udah kasih keringanan untuk uzur syar'i. Yang kayak begini mah bukan uzur syar'i. Tuh, Sayyidina Ali aja kesiangan karena malam pertama, Rasulullah bilang itu bukan takdir Allah. Lah bagaimana kita yang tiap hari? Masya Allah. Lah bukan takdir Allah itu mah. Ya, apa tuh? Tuman. Lah tiap hari salat subuh jam 7 lah bukan takdir Allah itu Pak. Tuman loh Pak. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita modelnya kayak begitu tuh, sholat subuh kita seringnya di jam 7, jam 7. Nah, kita bisa masuknya di situ tuh, ya. Allazina hum an sholatihim sahun, di situ kita bisa masuknya, ya, begitu. Jadi itu tuh Pak, kalau ada keluarga kita mungkin, ya, pas kita pulang dari masjid ternyata belum bangun, jangan didiemin, ya, bangunin. Jangan sampai masuk ke ayat kelima ini nih, allazina hum an sholatihim sahun. Bisa celaka kita, bisa celaka kalau modelnya kayak begini. Nah, dulu pada saat ayat ini turun, Pak, ada salah satu sahabat yang akhirnya bersyukur. Ketika ayat ini turun, sahabat bersyukur begini katanya, ya Allah, untung aja ini ayat lafaznya an, bukannya fi. Kalau lafaznya fi, maka kita semua akan celaka. Jadi ayat ini teh bukan untuk orang Islam. Kalau orang Islam mah lalainya ketika lagi sholat. Apa baik kita ingat, benar nggak? Kunci motor, nyelip di mana? Coba deh sholat dah. Allahu Akbar, inget tuh. Ya, tadi gua dandang. Iya, Masya Allah, tuh hebatnya sholat tuh, gitu, ya. Nah, alhamdulillah Allah kasih lafaznya adalah dengan lafaz an, bukannya fi. Jadi jelas ayat ini untuk orang-orang munafik. Tapi apabila kita sering mengakhirkan sholat, bahkan kita sholat bukan di waktunya, ya, bukan di waktunya, itu maka kita pun termasuk orang-orang yang celaka. Yang Allah ceritain mereka yang apa tuh, lalai terhadap sholatnya.